Ada kabar penting saya mau sampaikan. Saudara, ada pihak-pihak yang ingin memecah belah kita. Saya langsung saja menyatakan ini adalah operasi intelijen hitam. Operasi mereka-mereka yang benci kepada Islam, saudara. Ini bahaya. Kemarin ini target mereka habaib. Hancurkan habaib, fitnah nasabnya, bubarkan pengajiannya, bongkar kuburannya di mana-mana, saudara. Dan saya sudah ingatkan dari beberapa bulan yang lalu, ingat, ini bukan hanya habaib yang akan dimusuhi. Besok begitu habaib sudah mereka hancurkan, mereka akan hancurkan kiai, mereka akan hancurkan pesantren, mereka akan hancurkan santri, saudara. Dan hari ini terbukti, saudara. Begitu mereka merasa sudah berhasil mempermalukan habaib, menghina habaib, memfitnah habaib, lalu apa yang terjadi sekarang, saudara? Kita lihat, begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah, itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara, dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Nggak sampai di situ, video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Wah, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Pondok-pondok pesantren mulai dihina. Anda buka medsos, Anda buka Twitter, saudara, Anda buka TikTok, di mana-mana kiai dihina-hina, pesantren dihina-hina. Mereka terus cari-cari dasar, saudara, cari-cari celah untuk menghina semua pesantren. Betul? Betul? Sampai, saudara, pimpinan Lirboyo, saudara, Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Anwar Mansur, saudara, beliau adalah keturunan yang kesekian daripada pendiri, yaitu pondok pesantren Lirboyo, saudara. Kiai yang sudah sepuh, kiai yang tiap hari ngajar berdasarkan kesaksian para santrinya, saudara, itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 nggak bergerak dari tempat duduknya, sudah. Buka kitab, bacakan, buka kitab, bacakan, saudara. Hanya hal-hal yang sepele, itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan. Kurang ajar tidak? Insya Allah, saudara, hati-hati ya. Kemarin habaib yang diserang, sekarang lagi giliran kiai. Ini giliran santri-santri, saudara. Ada yang bilang itu kehidupan pesantren, kehidupan feodalisme, itu kehidupan memperbudak. Santri diperbudak, santri disuruh kerja, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, kejelekan-kejelekan oknum-oknum di pondok-pondok pesantren, berbagai pondok pesantren diangkat. Ada oknum yang memperkosa, ada oknum yang bicara jelek, ada oknum yang berperilaku tidak baik. Itu dijadikan dasar semua pesantren, saudara, dianggap, saudara, tempat sampah kejelekan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, iya, kiai tidak maksum, sama dengan habaib tidak maksum. Iya, di antara habaib juga ada orang yang tidak bagus, betul? Di kiai juga ada yang perilakunya tidak bagus, saudara. Tapi jangan oknum 1-2 yang tidak bagus terus dipukul rata, dianggap semua ulama jelek, semua pesantren jelek. Kurang ajar itu. Saya mau tanya sekarang ini masyarakat Jakarta Barat, kalau ada orang Jakarta, katakan 5 atau 10 orang nyolong, mau gak dibilang orang Jakarta semuanya adalah maling? Boleh begitu? Boleh dibilang orang Jakarta maling itu semua, gara-gara yang nyolong 10 orang. Mau dibilang maling? Apa boleh dibilang maling? Enggak boleh. Ada 1-2 ustadz, saudara, salah, saudara. Apa boleh dikatakan semua ustadz, semua kiai salah? Boleh dikatakan semua kiai salah? Ada habib yang nggak benar, 1-2 habib. Apa boleh dikatakan semua habib pemabok, semua habib maling, semua habib jahat? Boleh? Nggak boleh, saudara. Maka itu pakailah kecerdasan kita
jangan kita kena hasutan. Maka itu betul yang dikatakan Kiai Haitami tadi, kita harus bersatu. Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Saudara, hati-hati ya. Jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, saudara. Jangan. Saya sedih sampai meneteskan air mata. Ada kiai, saudara, yang pondoknya rubuh, 66 santri atau 67 santri meninggal dunia dalam keadaan sedih, terus diserang, dicaki-maki, digelek-gelekin, saudara. Apa? Terus Kiai Haji saudara Anwar, saudara, yang kemarin ini di Lirboyo, saudara, Kiai Haji Anwar Mansur, saudara, Masya Allah, sudah sepuh, orang tua, muridnya puluhan ribu, saudara, sudah menyebar di mana-mana tempat bikin pondok pesantren. Siapa yang nggak tahu Lirboyo, saudara? Itu gudangnya kiai, melahirkan berbagai macam ulama, termasuk guru di pondok pesantren Markas Syariat. Kiai Haji Asep Jailani itu juga lulusan Lirboyo, saudara, yang kitabnya dipakai di Hadramut, saudara, untuk dipelajari di majelis-majelisnya habaib. Masya Allah, saudara, ini nggak sembarangan. Hanya gara-gara persoalan kecil, saudara, wah, dihebohkan. Nggak sampai di situ, saudara. Ada tamu datang ngasih duit ke kiai, wah, difoto, langsung dibilang, saudara, ini kiai cuma ngumpulin harta, ini kiai memperkaya diri. Kurang ajar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, tamu ngasih kiai duit, boleh gak? Boleh gak? Halal tidak? Tuh kiai nggak nipu, tuh kiai nggak minta. Ada apa, saudara? Hanya gara-gara satu amplop kiai langsung digelek-gelekin. Kiai doyan duit, kiai ngumpulin harta, kiai meres umat. Apa? Maka itu saya mau tanya nih semua di sini nih, siap bela ulama? Siap bela kiai? Takbir! Hati-hati, saudara, jangankan di pesantren, Pak, Bu, ya, di masyarakat Madura, Habib Hanif sering ke Madura ini, saudara. Itu masyarakatnya kalau datang kiai dari daerah, oh kiai datang dari Jawa Tengah, atau kiai datang dari Jakarta, atau Habib yang datang, itu satu kampung ngantri semua, saudara. Dia nggak kasih Habib kiainya pulang sebelum mereka cium tangan. Ini kiainya bilang udah nggak usah, enggak. Mereka sedih, saudara, merasa diabaikan kalau nggak disalami. Dan Anda tahu setiap salaman itu, setiap salaman dia kepelin duit 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak, saudara. Semua, siapa aja, mau kiai kek, mau Habib kek, mau ustadz kek, saudara, ada tamu dari luar dia kepelin. Ada istilahnya tuh di Madura. Nah, di Madura tuh ada istilahnya, apa tuh namanya tuh? Ada istilahnya, nyampen. Nah, ada istilahnya di Madura, saudara. Itu udah tradisi, itu adat istiadat mereka. Bukan mereka mengkultus ulama, bukan ulama feodalisme, bukan ulama merendahkan umat, bukan kiai meres umat. Itu tradisi, kearifan lokal, wajib kita hormati, betul? Takbir. Saya pernah ke Madura, saudara. Saya mau pulang, saya bilang tangan udah capek, udah nggak usah lah. Saya nggak mau. Oh, sedih mereka, nangis, sudah. Mereka ngantri 2.000 orang, bayangin dengan ngantri, kita mesti selaman. Kita selaman 2.000 orang, tiap orang ngasih 1.000, kita ambil, ngasih 2.000, kita ambil. Enggak banyak ngasih 1.000, 2.000, saudara. Ya memang kalau dikumpulin jadi banyak, saudara. Oh, tangan kita selaman 2.000 orang, pulang diurut. Mending diurut, datang ke dokter ortopedi, saudara. Tetapi itu ada yang wajib kita hormati, betul? Takbir. Jangan bilang, oh ini feodal, orang cium tangan mesti bayar. Nggak ada yang suruh bayar, saudara. Itu tradisi mereka. Coba Anda hina tradisi mereka, satu Madura akan marah, saudara. Betul? Lagi pula, saudara, kiai dikasih santri 1.000, 2.000, dikasih umat. Ada apa sih? Masalah sepele. Dibesar-besarkan, saudara. Sampai kiai dihina-hina, sampai pesantren dihina-hina, sampai santri dihina-hina. Nah, sekarang saya mau tanya nih semua, siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela santri? Takbir! Dulu pada saat saya pertama kali pulang dari Saudi Arabia, saudara, saya ngisi di tempat Habib Hussein Al-Attas di pengajian Majelis An-Nur
di Tangerang, saudara. Selesai acara, saya diri di samping Habib Hussein. Ini yang selaman, setiap selaman ngasih 500 perak, ngasih 1000 perak, saya tolak, ngasih 1000 saya tolak, ngasih 5000 saya tolak, pokoknya saya tolak. Saudara, digewer saya sama Habib Hussein. Habib Hussein dia saudara, saya nolak dia. Begitu selesai, saya dipanggil ke kamarnya. Habib Rizik, itu mereka ngasih 1000 rupiah, 500 rupiah karena mahabbahnya, cintanya. Jangan dikecewakan, nanti mereka kecewa. Masih mending kalau sekedar kecewa. Kalau mereka nanti suudzon, oh Habib dikasih 1000 ditolak, maunya 5 juta kali ini. Nanti kalau mereka suudzon kan jadi dosa. Terima. Soal nanti setelah kumpul antum mau sedekah lagi, sedekahin. Tapi terima. Ditegur saya, saudara, maklum ini kan murid baru nih, baru pulang dari Saudi, nggak tahu tradisi, saudara. Saya tolak, bukan tolak karena sombong, memang saya nggak sampai hati mengambil, nggak enak, malu. Tapi setelah saya diberikan nasihat, digewer oleh Habib Hussein Al-Attas, saudara. Habib Hussein Al-Attas ini cucu daripada makam Keramat Empang, saudara. Nah, njitnya Habib Ahmad Lel, mana Habib Ahmad? Ada di atas. Naam bin Muhdar bin Hussein, saudara. Digewer, nggak boleh. Nah, semenjak saat itu, saudara, saya tidak pernah menolak. Hatta diberikan cuma 200 perak, 50 perak, saudara, terima. Itu dalilul mahabbah, itu ramzul mahabbah. Jangan kecewakan umat. Itulah yang dilakukan oleh para kiai kita, bukan kiai-kiai kita meres umat. Betul. Maka itu saya mau tanya, ini yang ngejelek-jelekin kiai sekarang kurang ajar tidak? Saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan?